Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-8 di tahun ini. Saya percaya setiap kita yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pun akan memperhitungkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tersungkur di kaki Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kita tinggikan, sehingga kuasanya tercurah, menjamah dan melawat kehidupan kita. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Tiada terukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu, sungguh dahsyat dan ajaib karya-Mu atas kami. Di luar dari apa yang kami pikirkan Tuhan, Kau kerjakan buat kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur apapun keadaan kami, apapun yang boleh kami terima dalam hidup kami. Dengan tulus di hadapan Engkau kami mau bersyukur Tuhan, karena kami percaya jika semuanya yang terjadi dalam hidup kami seizin dari Engkau, kami percaya semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati lebih lagi segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan, biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun anak-anak-Mu ada saat ini, yang menyaksikan acara ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini, biarlah setiap kami pun boleh dilawat oleh Tuhan, boleh dijamah oleh Engkau ya Roh Kudus, memulihkan, menyegarkan jiwa kami, dan memberi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bermazmur, kami mau menaikkan sembah kami bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Dia. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib. Kami bangga padamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Keajaiban-Mu terjadi atas kami, lawat setiap
kebenaran-Mu sungguh ajaib atas kami Tuhan. Tidak diragukan lagi kuasa-Mu atas kami Tuhan. Sungguh Kau yang sanggup mengadakan, sungguh Kau yang sanggup meniadakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Mari Tuhan cengkram erat hati pikiran kami, biar kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu di hari-hari yang semakin jahat ini, bahwa kami semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Sumber kehidupan kami, pokok anggur yang benar hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersukacita, curahkan Tuhan Roh-Mu atas kami. Sukacita surgawi-Mu memenuhi setiap kami, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan kami dipenuhi dengan sukacita surgawi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap bersukacita, mari bersama kita katakan amin. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Karena kita punya Bapa yang baik, kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Serukan selamanya, selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Selama-lamanya kita memuji Dia, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau mengawali bulan ini bersama dengan Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Dia tahu apa yang kau pergumulkan saat ini, Dia tahu yang kau butuhkan saat ini. Oleh sebab itu, mari pegang teguh firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mengatakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan
setia sampai akhir hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan, bukan setia sampai akhir hidupku. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Setiap hari kami mengalami mujizat. Dan pagi hari ini kami telah Tuhan bawa memasuki minggu pertama di bulan yang baru. Kami yakin Tuhan Engkau tetap setia dan ajari kami juga untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami sambut suara Tuhan dan jamah hati kami, lembutkan hati kami agar kami penuh sukacita dan memberi tempat yang terbaik untuk setiap benih yang Tuhan taburkan. Dalam nama Yesus kami sambut suara Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Sangat bersukacita tentunya kita bisa memasuki bulan yang baru. Hari demi hari Tuhan terus bawa kita, sekalipun kita sadar kita melewati ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali kesulitan dalam kehidupan ini. Tapi jika hari ini kita ada, itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, jika Tuhan setia, bagaimana dengan hidup kita? Tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesetiaan Tuhan. Orang yang bijaksana pasti akan menerima sebuah kesetiaan dengan sikap yang benar, yaitu juga semakin setia. Tema pada pagi hari ini atau di minggu pertama di bulan yang baru ini saya beri tema itu konsisten. Ya, konsisten. Nah, saudara dikasih Tuhan, sangat penting sekali sikap konsisten ini dimiliki oleh setiap anak Tuhan, terlebih di akhir zaman ini di mana kita sedang menantikan saat-saat Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua menjemput kita semua para kudusnya. Baik saudara, saya akan baca dari Lukas 12 ayat 42 sampai yang ke-46. Lukas 12 ayat 42 sampai 46, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara, ini sebuah perumpamaan yang Yesus coba bentangkan untuk membuat mengerti para murid, para pengikutnya, bahwa sesungguhnya Tuhan menuntut sebuah sikap yang konsisten, tidak berubah-ubah, tetapi memiliki sikap yang tetap, ya, tidak berubah setia. Dan dikatakan hamba yang berbahagia, menurut Yesus, ajaran Yesus berkata hamba yang berbahagia adalah hamba yang tetap mengerjakan tugasnya ketika tuannya datang. Orang yang berbahagia ternyata adalah orang yang tetap mengerjakan tugasnya ketika Yesus datang. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki sikap konsisten. Yang tidak konsisten, yaitu dikatakan di dalam perumpamaan lah orang yang tahu apa yang harus dia kerjakan, tapi dia tidak mengerjakan. Tapi dia tahu bahwa apa yang harus dikerjakan, karena sebelum tuannya berangkat meninggalkan dia, tuannya sudah memberikan pesan, tugas, tetapi karena dilihatnya tuannya tidak ada di tempat, sehingga dia merasa tidak ada yang mengawasi, sehingga dia tidak melakukan tugasnya meskipun dia tahu tugasnya apa, saudara. Dan inilah dikatakan firman Tuhan bahwa inilah yang disebut dengan serupa dengan dunia. Dan perumpamaan tadi mengatakan hamba yang tidak setia, yang didapati tuannya ternyata tidak mengerjakan tugasnya, maka akan menerima banyak pukulan. Saudara dikasih Tuhan,
hari-hari yang begitu menekan kita semua tentu tidak akan berdampak bagi kita yang tetap konsisten, tetap setia. Karena apapun yang terjadi, semua hal yang buruk itu tidak menjadi pukulan bagi kita. Konsisten itu tetap tidak berubah, taat pada prinsip. Konsisten itu selaras antara perkataan dengan perbuatan. Yesus sendiri mengajarkan sikap ini, saudara, yaitu ketika saat dia dicobai dengan berbagai macam tawaran yang menarik. 3 kali penawaran itu diberikan iblis, tetapi tidak satupun tawaran itu menggoyahkan hatinya. Itulah sikap yang Tuhan tunjukkan untuk mengajar kita agar kita tetap konsisten, menuntaskan apa yang memang menjadi tujuan Tuhan menempatkan kita di sini. Bahkan ketika Yesus menjelang dia akan disalibkan, hatinya sempat mengalami ketakutan. Dia mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi karena dia ingat akan tujuan, ingat akan tugas utama dari Bapa, sehingga dia tetap lewati setiap masalah, bahkan derita dan siksaan itu dihadapinya, supaya dia bisa mendapatkan kemuliaan yang Tuhan, yang Bapa janjikan. Saudara dikasih Tuhan, jadi artinya memang Tuhan ingin agar kita ini mengakhiri segala sesuatu dengan akhir yang baik. Bukankah lebih baik kita ini dikenal bukan saat mengawali sesuatu, tetapi hendaknya kita ini dikenal saat kita mengakhiri sesuatu. Mengawali itu baik, tetapi sangat baik ketika kita bisa mengakhiri apa yang kita mulai. Yudas Iskariot itu sampai hari ini lebih dikenal sebagai pengkhianat daripada sebagai pelaku firman, daripada sebagai pembuat mujizat, daripada dikenal sebagai seorang yang melayani Tuhan. Dia lebih dikenal sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena di akhir hidupnya dia mengkhianati Yesus. Setiap orang selalu lebih dikenal itu bukan saat apa yang dia mulai dalam hidupnya, tetapi apa yang dia akhiri sebelum dia meninggal, sebelum dia mati. Apa yang diakhiri dalam hidup, itulah yang akan membuat dia dikenal, saudara. Sekarang ini adalah akhir zaman. Mari kita berlomba-lomba untuk bisa mengakhiri hidup ini, mengakhiri zaman ini, mengakhiri masa hidup ini di bumi ini dengan hasil yang terbaik, dengan prestasi yang terbaik di hadapan Bapa. Karena itu diperlukan sekali sikap yang disebut konsisten. Tentu kita tidak ingin menjadi penggenap ayat firman Tuhan yang mengatakan mereka yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, saudara, itu semua akan terjadi, tetapi jauhlah dari kita yang sudah menjadi pendahulu pengikut Kristus sampai Yesus datang. Kita akan tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, saudaraku, konsisten itu berarti kunci untuk meraih hidup bahagia. Kan dikatakan tadi, berbahagialah hamba yang tetap mengerjakan tugas saat tuannya datang. Di hari terakhir, mari perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita tidak boleh bebal, tanggalkan sikap bebal, mulai memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bukan perhatikan dengan seksama bagaimana orang lain hidup, tetapi perhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita sendiri. Mari kita hidup lebih memperhatikan bagaimana cara kita, agar kita tidak kehilangan kebahagiaan, dan kita tetap hidup konsisten menjadi pengikut Kristus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Lalu bagaimana agar kita hidup tetap konsisten sebagai pengikut Kristus? Yang pertama, saudara, mari kita tetap berjaga. Ya, tetap berjaga. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, kuasai diri supaya kita bisa tenang, sehingga kita bisa berdoa. Nah, saudara, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, tidak ada kedekatan dengan Tuhan, sehingga iblis mudah sekali membuat hati kita goncang, ya, membuat kita semakin goncang. Nah, saudara, dikatakan yang terutama kasihilah, ya, kasihilah sesama. Nah, kita tahu ada 3 hal yang Tuhan ingin agar kita pegang teguh, yaitu ada iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Ketika kita memiliki iman, itu baik. Ketika kita memiliki pengharapan, itu juga baik. Tapi ternyata yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Artinya iman besar, pengharapan besar, tapi tanpa kasih akan menjadi sia-sia. Ketika kita beribadah seperti ini dan bersyukur akan kebaikan Tuhan, itu tanda bahwa kita beriman. Jika kita sampai hari ini masih tetap berdoa, apapun yang terjadi, kita tetap berdoa, itulah pengharapan. Tapi ternyata itu semua kurang lengkap jika hidup kita tidak memiliki kasih. Karena tanpa kasih yang tulus, tanpa kasih yang tulus kepada Tuhan, maka kita akan sukar untuk memiliki konsisten. Kita bisa hari ini mengikuti Tuhan, besok kita bisa meninggalkan Tuhan. Hari ini kita bisa percaya kepada firman-Nya, besok kita bisa meragukan firman-Nya. Itu akan terjadi jika kita tidak memiliki kasih yang tulus. Jika kita cuma hanya punya iman, hanya punya pengharapan, tetapi tanpa kasih. Nah, saudara, di dalam Matius 26 ayat 34 dan 35, ini adalah percakapan antara Yesus dengan Petrus ketika Yesus memperingatkan Petrus. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, kita bisa perhatikan bagaimana Petrus sangat meyakinkan perkataannya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Pada saat dia mengucapkannya, tentu setiap orang yang mendengar perkataan itu akan memiliki sebuah penilaian kepada Petrus. Bahwa Petrus ini orang yang luar biasa, orang yang setia. Tetapi kita semua tahu ceritanya bagaimana. Beberapa jam kemudian justru Petrus ini ketika ditanya oleh beberapa orang, "Apakah engkau murid Yesus? Apakah engkau salah satu dari mereka?" Tanpa ragu dia menjawab, dia menyangkal bahwa Yesus tidak dia kenal. Saudara, ternyata tidak membutuhkan waktu 1 bulan atau 1 tahun. Ternyata hanya hitungan jam dari sejak Yesus menyatakan itu, dari sejak Petrus mengungkapkan kesetiaannya, tetapi tidak lama kemudian dia langsung menyangkal apa yang dia ucapkan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini wujud sebuah sikap tidak konsisten atau inkonsisten. Nah, saudara, mengapa Petrus ini bisa melakukan hal ini? Itulah yang saya maksud. Ketika seseorang tidak berjaga, maka akan mudah sekali terombang-ambing, akan mudah sekali memiliki sikap yang tidak konsisten. Nah, saudara, tidak ada sebetulnya orang Kristen yang berniat untuk tidak setia. Tidak ada orang Kristen yang berniat untuk tidak konsisten seperti Petrus. Tidak ada ya niatan seperti itu, tapi hanya karena tidak berjaga-jaga, hanya karena tidak waspada. Maka kita yang tadinya tidak ada niat untuk tidak setia, tidak ada pikiran rencana untuk tidak konsisten, tetapi karena kita tidak berjaga, ternyata kita bisa melakukannya.
ternyata kita bisa menjadi seperti Petrus, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena itu selagi kita ada waktu, kesempatan, mari kita tetap berjaga. Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Kita harus tetap berjaga, saudara. Di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-53 dan 54, ini adalah bukti bahwa Petrus ini kurang berjaga. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti Yesus, tapi dari jauh, sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Coba kita lihat, saudara, tadi dia dengan tegas mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau. Tapi ternyata ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikutinya dari jauh. Bahkan dia lebih memilih berkumpul dengan para pengawal. Dia salah tempat, dia salah bergaul ketika dia tidak berjaga seperti ini, sehingga dia mudah sekali mengalami serangan. Kalau kita renungkan, kenapa sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus? Kenapa tidak 1 kali menyangkal, saudara? Ya, kalau mungkin Petrus hanya menyangkal 1 kali, mungkin dia bisa berkilah, dia akan berkata, maaf saya kilaf. Ya, biasa, saudara, ya, orang yang sekali salah kita akan maklumi, mungkin dia khilaf, mungkin dia tak sengaja. Tetapi bagaimana kalau kesalahan yang sama diulangi sekali, 2 kali, 3 kali? Tentu kita tidak bisa menerima atau memaklumi bahwa itu disebut sebagai sebuah ketidaksengajaan atau kekhilafan. Tetapi itu sesuatu yang memang dilakukan dengan sadar. Dan hal ini Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin menegur Petrus sebetulnya bahwa sesungguhnya apa yang kau lakukan itu engkau lakukan dengan sadar. Orang percaya, saudara dan saya, kita harus menyadari bahwa setiap saat, setiap detik, sebetulnya kita itu ada di medan perang. Kita sedang melakukan peperangan rohani. Dan kita tahu lawan kita bukan manusia, bukan darah dan daging. Lawan kita adalah iblis. Begitu dilihatnya kita lengah, tidak berjaga, kurang berdoa, kurang dekat dengan Tuhan, maka kita akan mudah sekali mengalami keadaan seperti Petrus. Bahkan lebih berbahaya lagi kalau kita lebih buruk dari Petrus, saudara. Tidak ada daerah yang netral atau aman ketika kita perang dengan iblis. Semua daerah patut kita waspadai, patut kita jaga. Jagalah pikiran, jagalah perkataan, jagalah perbuatan, jagalah pergaulan. Dan firman Tuhan katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati ini akan terpancar kehidupan. Nah, kalau memang hati kita atau hidup kita menjadi tidak menentu, maka yang kita cek pertama harus hati kita. Hari-hari ini kita mendapati di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat umum, di mana saja kita harus dicek temperatur suhu badan kita, agar jika diketahui suhu badan kita melampaui batas yang ditentukan, maka kita dinyatakan sedang bermasalah kesehatannya. Nah, saudara, tentu kita juga harus terus mengecek temperatur hati kita. Kalau hati kita panas, tentu kita harus segera menghentikan aktivitas kita, daripada kita paksakan tetapi hasilnya justru akan menjadi buruk dan apa yang kita lakukan tidak baik. Nah, ya, kita harus cek temperatur hati kita. Kita jaga hati, karena dari hati terpancarlah kehidupan. Bayangkan jika hatinya sakit, seperti yang terpancar juga hal-hal yang menyakitkan. Ya, jika hati kita beres, jika hati kita baik, maka yang terpancar pun juga hal yang baik. Tetaplah berjaga supaya kita tetap konsisten. Yang kedua, saudara, tetaplah belajar. Saudara, berhenti belajar itu berarti berhenti untuk maju, berhenti untuk berkembang. Kenapa? Karena orang yang berhenti belajar atau menghentikan pengetahuan datang kepadanya, maka orang ini akan cenderung merasa akan paling benar dan paling baik. Ya. Karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang baru di luar sana yang belum diketahuinya.
Tapi karena dia mempertahankan apa yang dia tahu selama ini tanpa mau menerima pembaharuan, dia akan merasa miliknya lah yang terbaik, saudaranya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tetap belajar, terus belajar. Karena ketika kita berhenti belajar untuk mengenal Tuhan, maka kita pun akan tetap merasa benar, dan kita mudah sekali kehilangan konsistensi, kehilangan kesetiaan. Raja Uzia ini adalah satu contoh yang nyata di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 mengatakan demikian, ayatnya yang ke-3 hingga yang ke-5. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Nah, perhatikan ayat ketiga, ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita dapati Uzia ini sekalipun masih sangat belia, dia jadi raja dan semua usahanya berhasil. Kenapa? Dia adalah raja muda yang mencari Tuhan. Dia diajar supaya takut akan Tuhan. Siapa yang mengajarnya? Adalah Nabi Zakaria. Tapi sayangnya ayat ini menceritakan bahwa Uzia ini mencari Tuhan dan terus belajar tentang takut akan Tuhan hanya selama Zakaria hidup. Begitu Zakaria mati, meninggal, dan Zakaria berhenti mengajar, tidak lagi mengajar, sehingga Uzia pun berhenti belajar. Maka apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Coba kita perhatikan di sini, saudara, dari anak muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan, sehingga semuanya dibuat berhasil di Tuhan. Tetapi beberapa saat kemudian ketika dia berhenti belajar, dia kehilangan pengajarnya, maka dia segera berubah setia. Dia tidak konsisten. Dia berubah dengan sekejap, saudara, menjadi orang yang tamak, yang tinggi hati, yang suka diatur. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Inilah bukti bahwa ketika kita berhenti untuk belajar, maka kita akan gampang sekali terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Kita gampang sekali untuk kehilangan kesetiaan. Ya, saudara, jangan hanya di gereja kita belajar untuk mencari Tuhan dan takut akan Tuhan, tetapi di mana saja usahakan kita harus bisa mengambil sesuatu yang baik. Entah kita bepergian, entah kita bekerja, entah kita bergaul, kita harus mengambil apa yang baik. Kita pelajari, saudaraku. Hidup adalah belajar. Belajarlah di tempat yang tepat. Jangan salah bergaul. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga yang ketiga, dikatakan demikian, saudaraku, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Konsisten, selalu menghasilkan buah pada musimnya, selalu menghasilkan. Berarti dia tetap terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Tidak pernah yang namanya dia gagal berbuah. Itu namanya konsisten. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Kenapa bisa dia ada di tepi aliran air? Itulah keadaan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Dia terus mau belajar. Ketika saudara terus belajar, maka keadaan kita pun juga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Apapun yang terjadi, kita tetap menghasilkan buah, kita tetap berbuah, hidup kita tetap jadi berkat. Konsisten, saudara, tidak layu, bahkan apa yang kita perbuat selalu berhasil. Nah, saudara, jadi ternyata Tuhan ingin agar kita juga berjaga dan juga belajar. Jangan sampai kita salah bergaul,
Jangan sampai kita salah memilih teman. Tadi ayat yang pertama mengatakan jangan kita duduk di kumpulan pencemooh, tetapi kita harus berada di tengah-tengah orang yang memang kesukaannya Taurat Tuhan. Hati-hati saudara ya, untuk bisa menjaga pergaulan supaya kita bisa belajar sesuatu yang baik. Karena ketika kita salah bergaul, maka yang kita pelajari, yang kita serap, maka ada hal-hal yang salah. Itu akan membuat kita kehilangan kesetiaan, tidak konsisten lagi. Yang ketiga saudara, mari kita tetap bersyukur. Jika kita sudah berjaga, kita terus belajar dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu tanda seseorang itu mengerti, memahami arti kata cukup. Ya, arti kata cukup. Tanpa rasa cukup, seseorang akan terus mengejar apa yang diingininya demi kepuasan hati. Demi kepuasan hati, dan bisa mengorbankan apa saja, bahkan yang terbaik, yang berharga pun bisa dikorbankan asalkan dia puas. Itu orang yang tidak mengerti, tidak paham kata cukup. Diberi berapapun, mendapat berapapun, meraih seberapapun, dia tidak akan pernah puas. Dia tidak mengerti kata cukup, sehingga jauh dari dia untuk mengucap syukur. Orang yang seperti ini itu sangat berbahaya, karena dia bisa meninggalkan yang baik, yang tadinya mungkin itu sesuatu yang dianggap berharga, tetapi karena mungkin dia tidak cukup dengan itu, dia bisa saja melepaskannya begitu saja demi untuk mengejar sesuatu yang dipandangnya jauh lebih baik. Orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak mengerti kata cukup, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah ada di tangannya. Seperti Raja Salomo. Ayat penutup saudara, saya akan bacakan 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Kenapa seorang Salomo yang luar biasa, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dia punya hikmat saudara, dan dia dikenal sebagai raja besar. Semua raja-raja di sekitarnya sangat menghormati, sangat mengaguminya. Bahkan seorang ratu dari negeri Sheba berkunjung dan melihat, ingin membuktikan seberapa kaya, seberapa hebat. Ternyata bahkan ratu ini berkata, ternyata tidak seperti apa yang saya dengar dari cerita orang, bahkan lebih hebat dari apa yang saya dengar. Saudara, sangat mengagumkan, menawan sekali kepribadian Salomo, sehingga dia dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara yang hebat. Tapi kita lihat ketika Salomo ini kurang bersyukur, ya, Salomo akhirnya mulai terpaut hatinya, terpikat dengan perempuan-perempuan yang sesungguhnya dilarang Tuhan. Dan ketika Salomo mulai memalingkan hatinya kepada perempuan-perempuan itu, hatinya sudah tidak lagi terpikat kepada Tuhan. Sangat bertolak belakang sekali dari seorang yang takut Tuhan, yang setia, tiba-tiba bisa berbalik sedemikian rupa, sehingga yang sangat berharga, bahkan Tuhan pun ditinggalkannya hanya untuk memuaskan nafsu. Dia menikahi 1000 wanita, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu kita bisa mendapati di sini ternyata kedewasaan itu sangat penting. Kenapa? Karena tidak mengucap syukur atau tidak punya rasa cukup itu adalah sebuah ciri dari sifat kekanak-kanakan. Kalau kita mendapati anak-anak kita, atau mungkin kita mengingat masa kanak-kanak kita, bukankah kita juga selalu menunjukkan sikap yang tidak pernah puas, selalu menginginkan sesuatu, bahkan yang dipegang oleh teman kita waktu kita masih kecil, sudah selalu kita ingini sesuatu yang baru, tidak pernah ada rasa cukup.
Ketika kita mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan percayakan, maka kita akan setia mengelolanya, mengerjakannya. Bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua, Dia mendapati kita tetap mengerjakan bagian kita. Seberapapun banyaknya, seberapapun besarnya, mari kita tetap lakukan. Jangan sampai kita kehilangan sikap yang konsisten. Jika kemarin kita mengasihi Tuhan, biar hari ini kita tetap mengasihi Tuhan. Jika dulu kita melayani Tuhan, hari ini sampai Tuhan datang kita tetap melayani Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini penuh dengan goncangan. Goncangan seringkali membuat posisi seseorang itu berubah. Goncangan bisa membuat hati seseorang itu bisa berpaling. Apalagi jika goncangannya begitu kencang. Jika kita mendapati atau melihat beberapa musibah yang terjadi, ada gempa bumi, posisi rumah mulai berpindah, kendaraan-kendaraan mulai bergeser dari tempatnya. Itulah goncangan, saudara. Hari-hari ini goncangan akan menyerang. Apakah kita akan tetap konsisten di tempat kita? Kita harus tetap berjaga, kita harus tetap belajar, kita harus tetap bersyukur, sehingga segala yang akan iblis lakukan terhadap kita, kita tetap didapati setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau Tuhan memiliki kasih yang tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu ya Bapa, ketika Engkau memberi kami sebuah perintah, Engkau tidak hanya memberi perintah, tetapi Engkau juga memperlengkapi kami agar kami bisa mengerjakan perintah itu. Jika hari ini Engkau inginkan kami, mengingatkan kami tentang hal konsisten Tuhan, agar sampai pada kesudahannya Engkau dapati kami tetap setia mengerjakan bagian kami, melakukan tugas yang dari Engkau. Bila kami akan tetap belajar, kami akan tetap berjaga, kami akan tetap bersyukur. Karena dengan hal-hal inilah kami mampu menjaga sikap kesetiaan kami di depan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan kami kebahagiaan hidup yang penuh dengan sukacita ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari segala berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati kita di dalam doa. Sungguh Bapa, Kau sungguh baik dalam hidup kami, tiada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Segala yang kami punya itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Tidak ada hak kami untuk memiliki atau apapun Tuhan menguasai atau serakah atas setiap pemberian Tuhan. Kami rindu menjadi berkat. Kami tidak mau hanya diberkati, tetapi mampukan kami Tuhan dengan kerendahan hati kami untuk kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, tiba waktunya kami anak-anak-Mu akan memberikan korban syukur kami. Berkati tangan-tangan yang hendak memberi Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda atas kami. Kami percaya Tuhan, pekerjaan usaha kami, keluarga kami diberkati Tuhan, anak-anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi, mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memberi, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi Tuhan, jauh tinggi mengatakan
Dan biarlah hari-hari kami akan lewati dengan penuh keajaiban, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kami. Kami saat ini bersyafaat bagi negeri kami, bagi para semua pemimpin dan semua para pemerintah di pusat maupun di daerah. Biarlah Tuhan beri hikmat dan membuat mereka semakin tangguh dalam menghadapi segala sesuatu, baik tekanan dari luar maupun dari dalam. Demikian juga berdoa untuk seluruh penduduk Indonesia agar semakin bijaksana menanggapi, menyikapi keadaan yang terus berubah hari-hari ini, buat agar mereka semakin mengerti akan keadaan ini dan semakin melekat kepada Tuhan, khususnya gereja Tuhan. Biarlah semua gereja Tuhan boleh Tuhan jelikan, sehingga kami kembali kepada panggilan kami yang semula, menjadi terang, menjadi garam bagi negeri ini, dan nama Tuhan semakin dimuliakan, pekerjaan Tuhan semakin ditingkatkan, amanat agung semakin dinyatakan ya Bapa, dituntaskan sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Engkau berkati semua umat Tuhan dalam segala keadaan, biarlah tetap bertahan di dalam kesetiaan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, baik kami yang telah lanjut usia hingga yang anak-anak, biarlah kami tetap setia. Kami yakin Engkau tidak tinggalkan kami. Mari saat ini terimalah berkat Tuhan, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, sambutlah berkatnya dengan iman percayamu. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus, turun tercurah atasmu, menjadikan engkau semakin heran dan terus membuatmu semakin kuat menghadapi segala sesuatu. Percayalah, ditambah-tambahkan segala yang baik atasmu, semakin hari semakin bertambah-tambah, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya berkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.